يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد تاج لله قاطبه محمد صادق الأقوال والكلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والسيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali talim kita dengan membaca talafuz niat. Lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, gerak diam kita dilindungi dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jalan kita tidak mencong-mencong, lurus kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita minta ditambahkan ilmu yang bermanfaat, minta dikuatkan iman Islam kita, akidah Islamiyah kita, dan kita apabila wafat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima 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 wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hitha al-tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallama والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف
والعافية والعافية وصلاح العاقبة وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله مفتاح باب رحمة الله القائم بحقوق الله وأوامر الله وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita sama-sama dapat berkumpul, menyempatkan diri kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang akan memperkenalkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang sangat-sangat diwajibkan oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kajian ilmu tauhid. Sebetulnya berapa kali saya katakan bahwa inti daripada tauhid itu adalah Rabbul Alamin. Rabb itu bukan alam, alam itu bukan Rabb. Rabb itu nggak kelihatan. Alam itu kelihatan, bisa dirasa. Ya. Makanya kajian kita sangat mendasar, yaitu dalam rangka membentuk diri kita menjadi seorang mukmin. Bagaimana caranya supaya kita menjadi seorang mukmin, iman kita betul-betul iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika malaikat datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 yang ditanyakan. Yang pertama, mal Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa haji baitillah. 5 rukun Islam itu. Malaikat bertanya lagi, mal iman. Apa sih yang dikatakan iman itu apa? Antu'mina billah. Ini pokok dasar. Beriman kepada Allah. Ya. Tugas kita beriman kepada Allah. Jangan cari hakikatnya Allah, nggak bakal nemu. Makanya judul kajian kita, kekonyolannya kaum mujassimun. Kaum mujassimun ini konyol. Jadi aliran tauhid itu ada banyak. Termasuk mujassimun, orang yang berpaham bahwa Allah itu berjisim.
Padahal Allah itu bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan jauhar, dan Allah juga bukan arad. Karena pikiran mereka itu sebagai jisim, dianggapnya Allah juga berjisim. Allah punya mata. Wa ainallahi nadhiratun ilaina. Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim. Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya. Jadi menyamakan Allah dengan sesuatu. Kenapa saya katakan konyol? Allah udah bilang dalam Al-Qur'an, walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada siapapun dan apapun yang menyamai Allah. Jadi Allah melihat dengan apa? Allah melihat dengan sifat basornya. Allah mendengar dengan sifat samanya. Bukan berarti Allah punya kuping. Bukan berarti Allah punya mata. Kita ngelihat nggak? Dengan apa ngelihatnya? Dengan apa kita ngelihat, Bu? Kita melihat dengan penglihatan alatnya mata. Melihat dengan penglihatan alatnya. Jadi kalau umpamanya ada orang buta melek, matanya rusak nggak? Enggak, yang rusak apanya? Penglihatannya yang rusak. Kita mendengar dengan apa? Dengan pendengaran, alatnya telinga. Ya. Telinga kita cakep banget. Tapi kadang-kadang jauh. Bukan jauh lagi, kadang-kadang budak. Apa telinganya yang rusak? Enggak, telinganya mah utuh. Yang rusak apanya? Pendengarannya. Ya. Biar kita paham itu, mata itu cuma alat. Melihat dengan penglihatan alatnya mata. Mendengar dengan pendengaran alatnya telinga. Ya, kuping deh. Ya. Iya. Ya memang kita orang kampung biasa ngomong kuping, ya kuping aja ngomong udah. Ya. Pakai bahasa yang gampang dia mengerti. Jadi kaum mujassimun ini beranggapan Allah berjisim. Kalau nggak berjisim dianggap nggak ada. Mana? Nggak ada. Saya nggak pernah lihat kok. Bahkan saya ke Mekah, katanya di Baitullah ada rumah Allah. Saya lihat Allahnya kagak ada di sono. Ya. Ada yang berpendapat demikian. Saya ke Mekah, saya cari-cari Allahnya di mana? Katanya rumah Allah. Tapi kok Allahnya nggak ada? Wah, berarti bohong. Ya. Ini kerjanya kaum mujassimun ini. Alirannya namanya mujassimah, orangnya mujassimun atau mujassimin. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang berpaham bahwa Allah itu berjisim. Kalau berjisim pasti membutuhkan tempat. Nah, sebelum Allah bikin tempat, Allah tinggal di mana? Ya. Tempat itu buatan Allah, waktu itu buatan Allah. Jadi Allah nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Terus bagaimana dong? Kita nggak berhak untuk mencari hakikatnya Allah. Nggak punya hak kita. Ya. Habis bagaimana? Minta futuhnya kepada Allah. Makanya selalu kalau saya sebelum mengajar saya buka dengan Allahumma inna nas'alukal futuh. Apa sih futuh? Terbukanya suatu rahasia yang memang tidak diketahui oleh akal.
Kenapa kita sholat duha? Katanya sholat duha itu melancarkan rezeki. Tapi sholat duha tiap hari. 8 rakaat, 8 rakaat. Tapi rezekinya nggak kunjung datang. Akhirnya apa? Bosan gua apa? Kenapa? Nah duha tiap hari 8 rakaat, 8 rakaat. Mana mau ke pasar jadi repot. Mau kondangan buru-buru. Dah, udah dah. Ya. Sebab kita belum diberikan futuhnya oleh Allah. Kalau sudah diberikan futuhnya oleh Allah, ibadah kita terasa nikmat, rezekinya juga mengalir terus. Kalau futuhnya udah dibuka, futuhnya yang belum. Maka kita minta tuh Allahumma inna nas'alukal futuh. Minta dibuka semuanya, baca surat Waqiah rajin banget. Ya. Dagang kagak laris-laris. Mana kontrakan belum dibayar. Utang banyak. Waqiah mah Waqiah dibaca terus, lama-lama bosan. Ya. Sebab ibadah kita bukan semata-mata karena Allah, ada harapannya. Ketika harapannya tidak tercapai, timbul kebosanan. Udah bosan, timbul kekufuran. Ah, bohong. Ngomong aja surat Waqiah, melancarkan rezeki. Tiap malam, tiap sore, habis asar baca Waqiah, ternyata gini-gini aja hidup. Ya. Sebab kita belum dibukakan futuhnya oleh Allah. Nah, tugas kita ngaji aja. Allah yang bukakan futuhnya nanti. Sehingga paham sendiri. Kapan? Maunya Allah. Kewajiban kita ngaji. Ya. Kewajiban kita ngaji. Ngaji hukumnya apa sih? Wajib. Apa definisi wajib? Dikerjakan dapat pahala. Ditinggal dapat. Berarti kalau nggak ngaji dosa nggak? Kalau seminggu nggak ngaji dosa? Kalau sebulan? Ya. Ini definisi wajib ini berdoain. Setiap individu wajib ngaji. Ngaji apa? Ngaji tauhid. Mau paham nggak paham urusan kita, ngaji aja kagak paham. Apalagi kagak ngaji. Tugas kita ngaji. Ntar Allah yang bukakan futuhnya, saya mintain itu. Allahumma inna nas'alukal futuh. Ya, wal munuh. Artinya pemberian dari Allah yang orang lain sendiri nggak tahu dari mana. Kok duitnya ada aja? Kerja kagak, gajian belum. Tapi kok duitnya ada aja? Itu munuh. Minhah. Zamannya munuh. Ya, dikasih sama Allah. Kalau saya malah mintanya hatta ta'ajjaba ahlus samawati wal ardin ajaiba fatik. Penduduk langit, penduduk bumi pada heran. Duit dari mana? Kerja kagak, gajian belum. Tapi dapur alhamdulillah ngebul terus. Tuh, alhamdulillah. Mulut ngebul, dapur ngebul. Alhamdulillah. Ya. Makanya kalau ditanya ngapain ustadznya, kolu. Kan itu jawaban yang tepat itu, kolu. Apa? Ngerokok mulu. Kalau nggak kola, ngerokok hela. Ya. Alhamdulillah. Tuh. Kenapa? Minta futuhnya sama Allah. Apalagi ar-rusuh. Teliti dalam ilmu. Dalam pembahasannya. Ya. Nggak abal-abal, nggak asal-asalan neranginya. Kenapa? Ada kedalamannya, ar-rusuh. Teliti. Terperinci. Maka ngaji tauhid jangan buru-buru hatam. Yang penting paham. Kenapa dikatakan fayajibu fi haqqihi ta'ala? Wajib. Wajib menurut apa ini? Ada wajib menurut akal, ada wajib menurut syara, ada wajib menurut adat. Ya. Sebagai bangsa Indonesia, kita hukumnya wajib pasang bendera, menghormati 17
hukum adat. Ya kan? Kalau ketika gak pasang orang bilang apa? Tuh, pasti ada omongan. Kenapa? Masa sebagai bangsa Indonesia kagak masang bendera? Makanya RT-nya itu perintahkan supaya masing-masing warga pasang bendera. Itu cuma hukum adat aja. Ya, kita langgar boleh, boleh. Cuman jadi omongan orang. Ya. Ini yang dikatakan fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudul dzati itu wajib menurut akal. Masih ingat nggak? Apa wajib menurut akal? Oh, ngajinya udah kelamaan, ya udah kelupaan itu. Ya. Wajib menurut akal malaya tasawwaru fil akli adamuhu. Akal tidak nerima kalau dibilang Allah nggak ada. Jadi kalau dibilang Allah nggak ada, akal nggak nerima. Walaupun mata kita belum pernah ngelihat, walaupun kuping kita belum pernah mendengar suara Allah kayak apa, walaupun kita nggak pernah meraba Allah itu halus sampai kasar, ya, kita nggak pernah menjilat Allah tuh asin apa manis. Kita nggak pernah itu karena panca indera kita ini nggak menjangkau untuk mengetahui hakikatnya Allah. Tugas kita apa? Tugas kita beriman kepada Allah antuk binabillah. Bahwa kamu beriman kepada Allah. Beriman aja. Sebab dari iman itu nanti tumbuh rasa percaya penuh kepada kekuasaan Allah. Kita kadang-kadang masih banyak ragunya. Berdoa tiap hari tapi belum dikabulin, ngambek. Ya. Allah diambekin. Kenapa? Tiap hari berdoa tapi kagak diijabah. Nah, Allah ini adalah A'raful ma'arif. Jadi makrifat yang paling makrifat itu Allah. Sekarang kalau kita ditanya, ya, Ibu tahu Pak Ahmad nggak? Tuh, ditanya kan Pak Ahmad mana? Oh, Ahmad banyak, Ahmad mana? Ya, Ahmad mana? Atau ada orang ketok-ketok pintu. Kita tanya, siapa? Saya. Terus saya itu siapa? Saya ini banyak, siapa dari saya? Tapi kalau dikatakan Allah, udah jelas. Pikiran kita Allah. Siapa? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah itu Rabbus samawati wal ard. Perawat langit dan bumi. Pengatur langit dan bumi. Yang melindungi langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Wa ma bainahuma, apa yang ada di antara langit dan bumi. Apa yang ada di antara planet-planet. Di antara langit dan bumi ada alam lain lagi. Ya. Itulah dia yang merawat. Itu dah dia yang mengatur. Kalau nggak diatur, berantakan. Ya. Kalau nggak diatur, berantakan. Lampu merah itu buat ngatur jalan. Biar orang nggak terjadi kecelakaan. Lampu merah, ya kan? Ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kenapa? Lampu kuning hati-hati. Kalau di Jawa cuman Bang Jo. Kalau di Jawa cuman namanya Bang Jo. Tahu Bang Jo? Lampu abang dan lampu hijau. Oh. Ya.
Bang Jo, nggak ada lampu kuningnya. Bahaya. Dari lampu merah, tahu-tahu hijau, bahaya. Makanya di lampu kuning kedap-kedip, perhatian bahasa hati-hati. Ya, dari jarak jauh ngebut aja. Nanti kalau rem mendadak bisa terbalik. Jadi kasih lampu kuning. Kenapa? Rem pelan-pelan. Ya, yang lampu merah pelan-pelan siap-siap untuk jalan. Itu ada. Ya sama, Allah kasih kita sakit. Sakit itu lampu kuning. Emang mau kita lagi asik-asik makan, toto mati. Lagi makan. Ya kan? Dari lampu kuning, lampu hijau ke lampu merah. Lagi makan, toto mati. Nggak mau kita. Ada tanda-tanda dulu lah. Sakit-sakit. Kenapa? Supaya kita bisa bertobat kepada Allah. Kita bisa minta maaf kepada sesama teman, pada sesama saudara, minta maaf. Lampu kuning. Tuh, sakit itu lampu kuning, nikmat dari Allah. Cuman kadang-kadang kita begitu sakit buru-buru berobat. Ya kan? Mestinya dinikmatin dulu. Dinikmatin dulu mestinya sakit itu. Kenapa? Biar kita tahu kalau lagi sakit makan itu rasanya pahit. Ya. Makanya kalau mau hadiah sama orang, sama guru kayak boleh dikatakan lagi sehat, beliin makanan yang enak. Ya kan? Lagi sakit baru bawain makanan. Udah Bu makan kalau macam, kalau dibawain tuh kan mahal, pahit. Ya. Pahit. Bukan kuenya yang pahit, mulutnya yang pahit. Qatun kirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Ya. Kadang-kadang mata qatun kirul ainu daw asyamsi, ya, dia mengingkari indahnya cahaya matahari min ramadin karena matanya belekan. Ya, karena sakit mata. Orang sakit mata bisa lihat matahari. Nggak usah lihat matahari, lihat lampu aja silo. Tuh. Kenapa? Bukan lampunya, tapi matanya yang memang lagi sakit. Qatun kirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Mulut tuh kadang-kadang mengingkari itu. Ya, rasanya air bagaimana? Ya. Nggak bisa ngerasain, nggak bisa membedakan. Pokoknya semua air pahit aja, makanan semua apa? Pahit. Kenapa? Min saqami, karena sakit. Jadi yang penting kita kenal siapa? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah perawat, pelindung, pengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Pak budhu, sembah dia, ibadah ada dia, ya, ibadah untuk dia tuh, sembah tuh. Siapa? Rabbus samawati wal ard. Nggak disuruh kita cari di mana Tuhanmu, ya, sampai ketemu, nggak bakal ketemu. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Berusahalah untuk sabar di dalam beribadah kepada Allah. Berusaha sabar. Lagi asik-asik tidur, as-salatu khairum minan naum. Ya, baru setengah jam tidur, udah as-salatu khairum minan naum. Sabar. Ya. Berdoa, sabar. Semua kita tuh wastabir. Istobaro itu cari sabar, berusaha untuk sabar. Kenapa? Ibadah itu berat. Ibadah itu berat. Ibadah apa aja berat. Walaupun ringan, senyum. Senyum kan ibadah. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat kalau orang lagi marah. Ya coba ibu kalau lagi marah, lagi kesel segala macam, digodain sama bapaknya, senyum nggak? Agak.
Malah bapak dibilang, udah deh jangan konyol deh, jangan konyol. Oh. Padahal cuman senyum kan ringan. Tapi rasanya berat. Kalau hati lagi sebel, berat. Ibadah itu berat. Al-basyasya sunnah. Bahwa at-tabassumu ibadah. Senyum itu ibadah. Tapi ibadah itu berat. Karena berat disuruh sabar. Wastabir li'ibadatihi. Bersabarlah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh sabar. Singkirin dulu. Ya kan, marah kita singkirin dulu. Senyum biar dikit aja senyum. Ya. Lumayan dah. Jangan udah merengut. Ya kan, ditekuk 9. Nah, udah. Ya, tanggung ditekuknya sampai ditekuk 9 itu. Udah makin kagak enak aja dilihatnya. Ya. Terus dikatakan tuh dalam surat Maryam lanjutannya, hal ta'lamu lahu samiyah. Tahu nggak siapa itu namanya? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, tahu nggak siapa namanya? Hal ta'lamu samiyah. Tahu nggak namanya siapa? Itulah namanya Allah. Allah yang ngatur kita semua namanya Allah. Allah yang pantas untuk dipatuhi, ditaati, namanya Allah. Allah yang pantas untuk dikagumi, Allah. Ya. Maka perbanyak Allah, 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 Allah. Ya. Kalau kita mati nggak usah la ilaha illallah, Allah saja insya Allah husnul khotimah. Ya. Allah, Allah, Allah. Kita kan nyebut Allah kalau lagi sakit doang nyebut Allah. Kalau nggak sakit nyebut Allah nggak? Kalau lagi sakit coba dah. Ya kan? Bisulan lagi ngebet-ngebetnya. Wah, rintihan kita apa? Allah, ya Allah. Ini bisul nggak pecah-pecah ya Allah, ya Allah tuh. Ya. Nggak usah penyakit yang berat, penyakit yang ringan aja sebutan kita Allah. Tapi kalau udah sembuh masih ingat Allah nggak? Masih Allah nggak? Lupa Allah yang bilang begitu kok. Wa idza masal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Kalau manusia diketimpa satu musibah, satu penyakit, dia nyebut-nyebut kami da'ana li jambihi sambil baring ingat Allah, sambil tiduran ya Allah. Ya Allah, ya Allah tuh. Al-Qaidan duduk. Nyebutnya Allah. Ya. Al-Qaimah berdiri. Nyebut Allah. Diajak ngobrol juga ntar ya Allah. Maaf ya Bu ya Allah. Bu, maaf ya Bu ya Allah. Tuh. Sebutannya indah banget dah ya Allah. Ya Allah. Tapi Allah bilang falamma kasyafna anhu durrahu. Kalau udah diangkat tuh penyakitnya marah. Lewat begitu aja. Lupa. Ka'alam yad'una ila durrim masahu. Seolah-olah belum pernah nyebut-nyebut nama Allah. Lupa. Allahnya kemana? Udah lupa, udah sehat. Wah udah ngacir, duitnya udah banyak. Udah ngacir, udah. Oh lagi susah ya Allah. Hidup begini-begini amat ya Allah. Anak kontrakan belum dibayar. Anak hamil udah bulannya, belum punya duit, gimana ya Allah, ya Allah. Tapi kalau udah ada jalan keluarnya, marra ka'allam yad'una ila durrim massahu. Makanya ditanya tuh, hal ta'lamu lahu samiyya? Tahu nggak tuh siapa namanya yang mengatur langit dan bumi? Dia punya nama. Siapa namanya? Allah. Ya. Jadi tugas kita mengimani Allah. Beriman kepada Allah, beribadah karena Allah. Itu tugas kita. Jangan dicari-cari Allah seperti apa, Allah lagi ngapain. Nggak punya kerjaan ngurusin begitu. Nih kalau mujasimun konyol, terus masih dicari-cari itu. Nggak mungkin kalau Allah nggak punya mata, kalau nggak punya mata ngelihatnya bagaimana. Nggak mungkin Allah nggak ngomong, kalau kagak ngomong, kalau macam ngomong sama Nabi Musa bagaimana. Bukan urusan kita masalah begitu.
minta aja futuhnya sama Allah, nanti Allah yang ngasih pengertian sama kita. Sehingga kita ngangguk-ngangguk sendiri, oh ini maksudnya ini, oh maksudnya ini. Ya, jadi tugas kita beriman kepada antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 28 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa arti bertakwa? Mulut kita dijaga, perbuatan kita dijaga. Ya, jangan sampai dimurkai oleh Allah. Tuh. Jaga. Itu namanya ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Ya. Wa aminu bi rasulih. Bertakwa kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya. Kita tahu Allah dari mana? Dari guru kita dari mana? Dari gurunya dari mana? Terus nyambung dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah. Makanya kita disuruh beriman kepada Rasul. Ya. Disuruh beriman kepada Rasul gitu. Sebab Rasul ini utusan Allah yang membawa berita tentang Allah. Ya. Yang membawa berita tentang Allah siapa? Rasulullah. Siapa Rasulullah kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah kasih 2 pahala, 2 karunia yang besar. Apa? Kesenangan di dunia, kesenangan di akhirat. Tuh 2 masalah. Kesenangan di dunia, kesenangan di, sesuai dengan doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah kasih tuh 2 keistimewaan dari Allah. Apalagi dikasih yang 2 ini, ketenangan batin dan rezeki yang cukup. Ya, ketenangan batin dan rezeki yang cukup. Syaratnya bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ya. Begitu sayangnya Allah sama kita itu dikasih. Bukan hanya hidup di dunia, bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Bukan hanya kita dikasih rezeki yang banyak, tapi di hati dikasih hati yang tenang, enak. Ya pasti ya Bu ya. Kalau duit banyak tenang nggak? Lo tenang banget udah. Ya tidur pulas sudah. Duit sudah banyak. Ya. Apalagi dikasih rahmatnya Allah. 2 rahmat Allah. Yaitu dikasih Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Jadi ada dikasih kitab buku pegangan untuk beriman kepada Allah, dikasih buku pegangan. Jadi bukan kita ngaur. Ya. Bukan kita ngaur, beriman kepada Allah kagak kelihatan, lu percaya aja. Iya, kalau yang lain kagak kelihatan, gua nggak percaya. Tapi kalau Allah memang kagak boleh kelihatan. Namanya walam yakul lahu kufuwan, agak boleh sama. Kalau sama nggak mukhalafatul lil hawaditsi. Karena beda, itu namanya mukhalafatul hawaditsi. Kalau yang berjisim kelihatan, yang berjirim bisa kelihatan, tapi Allah bukan jirim, Allah bukan jisim. Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh arah. Ya, kalau dikatakan wa ta'ala di atas, apanya yang di atas? Ya, yang tinggi, apa yang tinggi? Sebutannya terlalu tinggi. Jalla jalaluh. Ya. Jadi kalau
Nabi mengatakan taraktu fikum amraini, aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak bakal kesasar, nggak bakal sesat. Selama kalian pegang teguh keduanya, kalian nggak bakal kesasar selama-lamanya. Nggak bakal nyasar. Ya, makanya perlunya kita ngaji tauhid yang berpaham kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Ini yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita percaya. Sebab orang mengikuti paham Asy'ariyah Maturidiyah sama juga orang lewat jalan tol. Ya. Dan tidak ada tabrakan. Kenapa? Lancar. Itu perlunya. Ya. Makanya perlunya kita ngaji itu begitu. Gak ngerti tanya. Pahamnya, kapahnya kapan aja. Saya juga ngajar belum tentu paham kok. Ya. Kenapa? Kewajiban kita suka ngajar. Kewajiban Bapak Ibu belajar. Pahamnya kapan? Nanti pahamnya sama-sama Allah bukakan futuhnya sama kita. Kalau udah futuhnya dibuka, ngapain aja enak udah. Ya. Sholat duha enak, rezekinya lancar. Baca waqiah lancar. Enak, tambah yakin tuh kalau dapat futuhnya sama Allah semua dibukakan semuanya. Ya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian cahaya. Cahaya tadi itu termasuk kitab Allah wa sunnata rasulih, sehingga orang itu terbebas daripada kebodohan. Terbebas daripada kesesatan. Ya, terbebas. Kenapa? Ada cahaya. Kalau kita jalan di tempat terang, nyasar nggak kira-kira? Nggak bakal nyasar. Ambil piring, dapat piring. Ambil gelas, dapat gelas. Tuh. Ambil batu, dapat batu. Ya. Tapi kalau gelap-gelap, kayak orang nyari batu di Mina, ya kan? Nyari batu dapatnya tai kambing. Kenapa? Gelap. Makanya perlu bawa baterai. Tuh. Jadi kalau kita gelap, kita masih raba-raba. Apa yang mau kita ambil? Ya. Kadang-kadang bukan piring utuh, piring pecah yang kita ambil. Kenapa? Gelap. Tapi Allah ciptakan buat kita itu apa? Nuran tamshuna bihi, cahaya yang kamu berjalan dengannya. Jadi kita jalan di atas cahaya. Kalau jalan di atas cahaya, insya Allah sampai ke tempat tujuan. Ya. Tapi kalau jalan di tempat gelap, mau kemana? Mau ke Kiwi, bisa nyasar. Udah tempat gelap, macet lagi. Mati lampu semuanya, jalannya macet. Tuh. Bisa juga saling tabrakan, nggak nyampe-nyampe, walaupun cuma sampai ke Kiwi. Tapi kalau cuacanya terang, ada cahaya, insya Allah sampai di tempat tujuan. Nah tujuan kita adalah masuk surganya Allah. Kalau masuk surganya Allah, jalannya terang, insya Allah sampai ke surga. Tapi kalau umpamanya jalannya gelap, bisa juga kesasar, belok nggak sampai ke surga. Itulah perlunya cahaya. Makanya setiap abad zuhur saya selalu baca sholawatnya itu. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyin khuliqa min nur wa huwa nur. Supaya ada cahaya. Ada cahaya, ada magnet. Sekecil apapun cahaya itu, ada di tumpukan batu pasti dicari. Ini cahaya apa? Ya. Jadi walaupun kita tinggal di kampung, tapi ada cahayanya, itu orang cari rumahnya di mana. Ya, biar sebelah mata, sebelah rumah, tapi nggak ada cahayanya, orang nggak cari. Itulah perlunya cahaya. Saya baca itu salawat itu, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyin khuliqa min nur wa huwa nur. Sebab cahaya ini akan menimbulkan magnet. Kalau magnet ketemu magnet, insya Allah kuat. Rasulullah itu cahaya, ya. Anta nurun fauqa nuri. Allah di atas cahaya, di atas cahaya. Makanya saya baca itu salawatnya, salawat nur namanya, supaya kita semua aktivitas kita diberikan
cahaya oleh Allah biar nggak kesasar. Ya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, dan juga diampuni dosamu. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, ikut Rasulullah, apa yang Rasulullah bilang kita ikutin, wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa kita. Jadi kalau kita ngaji, ikut Allah, ikut Rasulullah, insya Allah selalu diampuni dosa kita. Dosa yang besar dikikis kecil habis, gitu kan. Dosa yang kecil juga gampang. Kenapa? Dengan kita mengaji, insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ini janji Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha Penyayang. Ya. Makanya jangan ikut-ikutan kaum mujassimun bahwa kita ingin mencoba mencari Allah tuh di mana, Allah lagi ngapain, Allah matanya segede apa, Allah kupingnya kayak bagaimana. Nggak bisa digambarin seperti itu. Tugas kita beriman kepada Allah. Hakikat Allah kita nggak boleh cari seperti apa. Bukan wawasan kita untuk mencari begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga kenal Allah dari Allah sendiri. Arab tu Rabbi bi Rabbi. Karena Allah yang bukakan fotonya, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani memahami tentang Allah. Nah kita pengen diberikan pemahaman tentang Allah. Siapa? Allah yang ngasih kita. Allah bukakan fotonya, Allah bukakan monohnya buat kita semua. Warusuh, supaya ilmu kita tuh lebih mendalam, pembahasan kita lebih mendetail tuh. Wasolahal jasadi warruh, watobatan naso. Jadi sehat lahir batin, jasad kita, ruh kita sehat, dan juga diberikan taubat nasuha. Kalau taubat nasuha, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati, insya Allah husnul khotimah. Itu dulu yang dibahas. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan ditanya.